Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas beberapa pulau yang memiliki berbagai keragaman, mulai dari keragaman budaya, keragaman adat istiadat, keragaman rumah adat, hingga makanan khas atau makanan daerah. Setiap daerah mempunyai makanan khas masing-masing. Antara daerah satu dengan daerah lain tidak sama. Makanan khas adalah makanan tradisional yang berasal dari suatu daerah. Makanan khas berfungsi sebagai ciri khas suatu daerah. Nah, anak-anak, kalau makanan favorit Bu Guru adalah rujak cingur. Rujak cingur merupakan makanan khas daerah dari Jawa Timur. Rujak cingur ini anak-anak rasanya sangat enak. Apakah kalian juga menyukai rujak cingur? Atau kalian lebih menyukai makanan khas yang lain? Nah, anak-anak, ayo bersama-sama kita menyebutkan macam-macam makanan khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun. Nasi pecel merupakan makanan khas dari kota Jawa Timur. Yang kedua, nasi gudeg. Nasi gudeg merupakan makanan khas dari daerah Yogyakarta. Yang ketiga, kerak telur. Kerak telur merupakan makanan asli Jakarta. Terbuat dari beras ketan putih, telur, ebi, dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Yang keempat adalah pempek. Pempek merupakan makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Yang kelima yaitu rendang. Rendang merupakan makanan khas dari Padang, berbahan dasar daging dan santan kelapa, serta dilengkapi dengan bumbu rempah-rempah yang melimpah. Nah, anak-anak, bukan itu saja, masih banyak lagi makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Nanti kalian pelajari sendiri ya anak-anak. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan cara berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan itu. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam makanan khas daerah yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa didengar? Apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suatu suara atau benda. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perambatan bunyi. Perambatan bunyi dapat melalui 3 benda, yaitu 1. Bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat digunakan untuk membuat mainan. Misalnya, membuat mainan telepon-teleponan. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Selain merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui udara. Udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Hal tersebut menunjukkan
bahwa suara dapat merambat melalui udara. Nah, anak-anak, proses pemantulan bunyi mirip dengan proses pemantulan cahaya. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Contohnya, batu, besi, seng, kaca, tebing, dan lain-lain. Nah, anak-anak, macam-macam bunyi pantul dibagi menjadi dua, yaitu gaung dan gaung disebut juga kordam. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Sedangkan gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Selain mengalami pemantulan anak-anak, bunyi juga mengalami penyerapan. Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Apa yang dimaksud dengan peredam bunyi? Peredam bunyi adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Berdasarkan kekuatannya anak-anak, bunyi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bunyi kuat, 2. Bunyi lemah. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.